warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, adik-adik semuanya, kita dapat dipertemukan di acara pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kalau semuanya baik-baik saja. Ada yang sakit atau ada yang tidak masuk? Wah, Masya Allah. Hadir semua ya? Pintar-pintar. Semangat semuanya, semangat belajar. Masya Allah, masih pagi, badan masih fresh, kepala juga masih fresh, dan semangat juga masih fresh. Baik, pagi hari ini dan di hari ini kita akan belajar tentang turunan. Ada yang tahu turunan? Atau ada yang tidak tahu turunan? Sebelum kita belajar, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengabsen satu persatu siapa yang semangat dan siapa yang tidak semangat untuk belajar hari ini. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya semangat. Baik, kita akan memulai ke pembelajaran. Di sini Ibu sudah menampilkan materi tentang turunan. Turunan dalam kurung persamaan garis singgung kurva. Ada yang tahu apa itu turunan atau sudah mendengar atau sudah membaca sebelumnya? Ya, Dewi. Wah, Masya Allah ya, Dewi adalah kita apresiasi ke Dewi selalu semangat dalam belajar. Baik, Dewi, apa itu turunan? Ya, betul. Turunan adalah diferensial sama. Ya, ada yang tahu lagi apa itu turunan? Ya, Putra? Wah, benar. Turunan adalah bisa dibilang limit yang mempunyai limit. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Kita langsung saja ya ke materi, biar semuanya jelas. Karena ada yang bertanya-tanya, ada yang menebak-nebak apa itu turunan. Ke pengertian turunan dulu. Pengertian turunan. Turunan fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen, yang nilainya pada sembarang bilangan C. Nah, ini sembarang bilangan C adalah f aksen C sama dengan limit H mendekati 0, FC plus H dikurangi FC per H. Asalkan limit ini ada. Nah, tadi kata siapa? Putra? Bahwa limitnya ada. Ya, benar. Di sini ada bahwa turunan itu limitnya harus ada. Terus, jika limit ini memang ada, maka dikatakan bahwa F terdiferensialkan. Tadi siapa Dewi yang menyebutkan bahwa turunan itu diferensial? Ya, turunan kata lainnya adalah diferensial. Jika memang ada, maka dikatakan bahwa F terdiferensialkan atau terturunkan di C. Pencarian turunan disebut pendiferensialan. Bagian kalkulus yang berhubungan dengan turunan disebut kalkulus diferensial. Ini Luciana 2015. Baik. Nah, kan turunan tuh banyak ya. Ada yang tahu nggak? Kita di sini belajar subbab apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Tadi di tampilan pertama, Ibu ada turunan persamaan garis singgung kurva. Wah, masih pada fokus ya. Oke. Turunan di sini Ibu akan membahas tentang garis singgung persamaan garis singgung kurva. Kenapa? Karena di subbab turunan itu ada materi tentang persamaan garis singgung kurva. Sudah pernah mendengar tentang garis singgung kurva? Ada yang sudah pernah mendengar? Iya, garis singgung kurva itu sudah kalian pelajari di materi waktu SMP tentang gradien garis, persamaan garis singgung. Ada yang masih ingat atau ada yang masih lupa atau pura-pura lupa atau bagaimana? Ya, wah, Masya Allah ya, banyak yang masih ingat. Oke, di sini Bu jelaskan.
Ibu akan mereview, Ibu akan menjelaskan ulang tentang persamaan garis singgung. Ini ada cara menentukan gradien dan persamaan garis lurus. Gradien garis disimbolkan dengan M. Biasanya M ini disimbolkan simbol dari gradien garis, di mana gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C adalah M. Nah, jika kalian menemukan persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka di depan X ini dia adalah gradiennya, dia adalah garis miringnya, M. M ini adalah gradiennya. Selanjutnya, gradien pada persamaan garis AX plus BY sama dengan C adalah M sama dengan min A per B. Nah, jika kalian menemukan persamaan garis AX plus BY sama dengan C dan ditanya gradien garisnya, maka kalian harus cukup menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Min A ini adalah koefisien dari X dan B ini adalah koefisien dari Y. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah gradien jika diketahui dua titik. Kita mau nyari nih gradien, tapi diketahuinya ada dua titik. Di titik X1, Y1 dan di titik X2, Y2. Maka rumusnya kalian bisa menggunakan dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1. Nah, ini adalah rumus gradien jika diketahui dua titiknya. Selanjutnya ada gradien dua garis lurus. Gradien dua garis lurus. Jadi, jika diketahui dua garis lurus, dua garis lurus, dicari nih gradiennya berapa. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dua garis lurus itu saling sejajar, dan yang kedua adalah dua garis lurus itu saling tegak lurus. Nah, jika dua garis tersebut saling sejajar, maka gradien pertama dan gradien keduanya atau gradien garis pertama dan gradien garis keduanya itu sama. M1 sama dengan M2. Tapi, jika saling tegak lurus, garis tersebut saling tegak lurus, maka gradien garis pertama dikali gradien garis kedua sama dengan minus 1. Nah, ini ya rumusnya. Selanjutnya ada persamaan garis lurus nih. Persamaan garis lurus. Pertama, jika diketahui suatu titik dan gradiennya. Nah, kalau misalnya diketahui titik dan gradiennya, maka rumus persamaannya itu ini. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Namun, jika diketahui dua titik, maka persamaan garisnya nih, diketahuinya dua titik, X1 Y1 dan X2 Y2. Maka persamaan garis lurusnya itu kalian bisa menggunakan rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Seperti itu ya. Ini Ibu mereview dari pembelajaran ketika SMP. Selanjutnya kita ke mana nih? Nah, ke grafik fungsinya. Di sini kita melihat grafik fungsi untuk mengetahui kemiringan garis singgung pada kurva. Ini diketahui ya grafiknya, kurvanya. Kemiringan atau gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx. Nah, nih ada kurva Y sama dengan Fx di titik A, FA. Nah, di titik ini A, FA adalah M. Ini gradiennya, kemiringannya. Nah, FA sama dengan limit delta X menuju 0, FA plus delta X min FA per delta X. Jadi gradiennya ini. Ibu ulangin ya. Kemiringan atau gradien garis singgung kurva, ini kurva Y sama dengan Fx di titik A, FA adalah M, F aksen A sama dengan limitnya delta X mendekati 0. Delta X
Delta X itu Ibu ulangin, kemiringan atau gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx. Nih, ini ada kurva Y sama dengan fx. Di titik A, FA adalah, nah ini rumusnya, gradiennya atau kemiringannya. Kemiringan dari kurva Y sama dengan fx ini adalah f aksen A sama dengan limit delta x mendekati 0, di mana f A plus delta x dikurangin FA sama dengan A per delta x. Ini rumusnya ya, rumus gradiennya. Ini ada rumus limitnya. Persamaan garis lurus yang melalui titik x1, y1 dengan gradien m adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Sehingga persamaan garis singgung di titik A, FA pada kurva adalah y min FA sama dengan f aksen A x min A. Tadi kan diketahui ya, kalau misal jika memang diketahui titik dan gradien, maka rumus persamaan garis singgungnya ini y min y1 sama dengan m x min 1. Maka kita masukkan saja y1 nya FA, m nya sama dengan f aksen A, x1 nya sama dengan A. Maka rumusnya sama dengan ini. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Ada yang bisa mengerjakan? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Jika memang bisa mengerjakan, silahkan maju ke depan. Baik, sudah 5 menit. Siapa yang mau ngerjain? Baik. Oh, Putra mau mengerjakan? Silahkan maju ke depan. Kerjakan contoh soal dari tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat di titik min 1,1. Silahkan. Sudah selesai? Sudah ya. Kita lihat, benar tidak ada yang sama atau ada yang beda? Sama semua? Baik, kita lihat ya sama jawaban Ibu. Apakah sama atau beda? Kita lihat. Nah, di sini ada cari. Ini rumusnya ya, jawabnya sama, hasilnya sama. Caranya ada yang paham? Ibu jelaskan ya, ada yang paham dan mungkin ada juga yang belum paham. Oke, pertama itu cari dulu gradiennya dari x sama dengan min 1. M sama dengan f aksen A, karena n sama dengan f aksen A sama dengan 2x. M sama dengan 2 min 1. Min 1 kan dari x ya, nilai x-nya 2, nilai x-nya min 1 masukin sama dengan min 2. Maka persamaan garis singgung kurva dengan gradien m min 2 di titik min 1,1 adalah, nah ini rumusnya kita pakai y min y1, m x min x1. y1 nya adalah 1, m nya adalah min 2, x1 nya adalah min 1 di sini. Maka y min 1 sama dengan min 2x min 2. Y sama dengan min 2x min 1. Baik, sudah paham semuanya? Alhamdulillah, kalau memang sudah paham. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, pelajaran ini berakhir. Oh iya, ada yang bisa memberi kesimpulan? Iya? Siapa namanya? Oh iya. Oke, Dewi, maaf. Kenapa? Iya, sebelum menentukan persamaan garis itu, berarti ya kita harus mencari gradiennya dulu. Baru kita turunin fx-nya. Siapa lagi? Ya, Gila? Ya, benar. Jadi, untuk menentukan persamaan garis singgung kurva, alangkah terlebih dahulunya kita mencari dulu perturunan pertamanya. Kemudian gradiennya baru menentukan persamaan garis singgung kurva dengan rumus y min y1 sama dengan mx min x1. Begitu. Alhamdulillah, ada yang ditanyakan? Oke, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini telah selesai. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dari siswa-siswi semuanya? Baik, kalau tidak ada, jangan lupa nanti ada latihan yang harus dikerjakan. Latihan kalian bisa dikerjakan di rumah. Nanti untuk
Soalnya nanti Ibu kasih lembaran tugasnya. Jangan lupa tetap semangat belajar untuk mempersiapkan materi minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak Ibu semuanya.